sore semuanya, perkenalkan nama saya Venetia Kalista dengan NIM 213304010096, jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi di Universitas Prima Indonesia. Saat ini akan menjelaskan tentang sistem pengajian dan pengupahan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir. Pertama, kita akan menjelaskan tentang deskripsi kegiatan. Sistem akuntansi, pengajian dan pengupahan dalam perusahaan manufaktur melibatkan fungsi kepegawaian, fungsi keuangan, dan fungsi akuntansi. Kalau fungsi kepegawaian ini bertanggung jawab dalam pengangkatan karyawan, penetapan jabatan, penetapan tarif gaji dan upah, promosi dan penurunan, mutasi karyawan, perhentian karyawan dari pekerjaannya, dan penetapan berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan, serta perhitungan gaji dan upah karyawan. Terus fungsi keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembayaran gaji dan upah serta berbagai tunjangan kesejahteraan karyawan. Kemudian fungsi akuntansi bertanggung jawab atas pencatatan biaya tenaga kerja dan distribusi biaya tenaga kerja untuk kepentingan perhitungan harga pokok produk dan penyediaan informasi guna pengawasan biaya tenaga kerja. Apa itu sistem pengajian? Sistem pengajian itu adalah mengembangkan sekumpulan prosedur yang memungkinkan perusahaan untuk menarik, menahan, dan memotivasi staf yang diperlukan, serta untuk mengendalikan biaya pembayaran gaji karena tidak ada suatu pola yang dapat digunakan secara universal, maka prosedur ini harus disesuaikan dengan kebijakan gaji tiap-tiap organisasi dan hendaknya didasar atas kebijakan yang dianggap adil. Kemudian, kita akan masuk ke dalam pengertian. Apa itu gaji dan upah? Gaji dan upah itu adalah balas jasa yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya. Bagi karyawan, gaji dan upah ini merupakan bentuk penghargaan atas pekerjaan dan prestasi kerjanya. Selain itu juga merupakan salah satu motivasi bagi mereka. Lain halnya dengan perusahaan. Bagi perusahaan, gaji dan upah itu untuk menghasilkan laba, sehingga pengelolaannya harus dilakukan sedemikian rupa agar tetap efektif dan efisien. Kemudian, pengertian sistem informasi gaji. Gaji dan upah itu adalah sistem akuntansi gaji dan upah digunakan untuk menerapkan dan mengevaluasi serta pembayaran yang tepat yang digunakan oleh pimpinan untuk pengambilan keputusan yang diperlukan, baik yang berkaitan dengan motivasi maupun training atau development karyawan. Kemudian ada dokumen-dokumen yang digunakan seperti dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen ini itu pada umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat-surat keputusan yang bersangkutan dengan karyawan. Tembusan dari dokumen-dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Terus presensi. Dokumen ini mencatat jumlah kehadiran karyawan dan nantinya data ini menjadi pertimbangan bagian keuangan dan pengambilan keputusan. Terus yang ketiga itu adalah daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini berisi jumlah gaji dan upah bruto setiap karyawan dikurangi potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, dan sebagainya. Terus ada yang keempat itu rekap daftar gaji dan daftar upah. Dokumen ini merupakan ringkasan gaji dan upah per departemen yang dibuat berdasarkan daftar gaji dan upah perusahaan yang berdasarkan pesanan rekap daftar gaji dan upah untuk membebankan upah langsung dalam hubungannya dengan produk kepada pesanan yang bersangkutan. Distribusi tenaga kerja ini dilakukan oleh fungsi akuntansi biaya. Kemudian kita masuk ke jaringan prosedur yang membentuk sistem. Sistem pengajian itu terdiri dari jaringan prosedur berikut ini. Yang pertama itu adalah prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuatan daftar gaji, prosedur distribusi biaya gaji, prosedur pembuatan bukti kas keluar, prosedur pembayaran gaji. Nah, sistem pengupahan terdiri dari jaringan prosedur pencatatan waktu hadir,
prosedur pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar upah, prosedur distribusi biaya upah, prosedur pembuatan bukti kas keluar, dan prosedur pembayaran upah. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi terkait. Fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi pengajian dan pengupahan adalah sebagai berikut. Fungsi PSDM atau HCD bertugas untuk merekap hasil presensi karyawan yang nantinya disetor ke fungsi keuangan. Terus ada fungsi keuangan, yang fungsi keuangan ini bertanggung jawab membuat slip gaji berdasarkan data yang telah diterima dari fungsi PSDM atau HCD dan membuat laporan penggajian. Kemudian ada manajer. Manajer ini memvalidasi semua kejadian yang telah dilakukan oleh fungsi-fungsi sebelumnya. Kemudian ada fungsi yang terkait dalam sistem pengakutan. Yang pertama itu adalah fungsi kepegawaian, yang kedua fungsi pencatat waktu, yang ketiga fungsi pembuat daftar gaji dan upah, yang keempat fungsi akuntansi, yang kelima fungsi keuangan. Kemudian itu ada flowchart. Flowchart itu kayak bagan-bagan dari karyawan, PSDM atau HCD, keuangan, dan manajer. Kemudian kita masuk ke unsur pengendalian internal. Hal ini mencangkup struktur organisasi dan semua cara-cara serta ala-ala yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi di dalam operasi, dan membantu dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu. Untuk tujuan yang tadi, terdapat elemen-elemen yang merupakan ciri-ciri pokok pengendalian interns. Pengendalian interns yang memuaskan meliputi: pertama, suatu struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tetap, suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik, yang berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta, nilai utang-utang, pendapatan-pendapatan, dan biaya-biaya. Yang ketiga itu praktek-praktek yang sehat harus dijalankan di dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bulan organisasi. Yang keempat itu suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab. Pengendalian interns dibutuhkan setiap perusahaan agar dalam menjalankan usahanya tidak menyimpang dari yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian unsur pengendalian interns dalam sistem akuntansi pengajian itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu organisasi. Namanya tercantum dalam daftar gaji harus memiliki surat keputusan pengangkatan sebagai karyawan yang ditandatangani oleh direktur utama. Yang kedua itu setiap perubahan gaji karyawan karena perubahan pangkat, perubahan tarif gaji, tambahan keluarga harus didasarkan pada surat keputusan direktur keuangan. Kemudian setiap potongan atas gaji karyawan selain dari pajak penghasilan karyawan harus didasarkan atas tugas potongan gaji yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Kemudian kartu jam hadir harus diotorisasikan oleh fungsi pencatatan waktu. Perintah lembur harus diotorisasikan oleh kepala departemen yang bersangkutan. Daftar gaji harus diotorisasi oleh fungsi personalia. Bukti kas keluar untuk pembayaran gaji harus diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Yang kedua itu adalah prosedur pencatatan. Perubahan dalam pencatatan penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan daftar gaji karyawan. Kartu penghasilan karyawan diselenggarakan oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk mengumpulkan semua penghasilan yang diperoleh masing-masing karyawan selama jangka waktu setahun. Informasi yang dicantumkan dalam kartu penghasilan karyawan ini dipakai sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan yang menjadi kewajiban setiap karyawan. Tarif upah yang dicantumkan dalam kartu kerja diverifikasi ketelitiannya oleh fungsi akuntansi biaya. Fungsi akuntansi ini banyak bertanggung jawab atas distribusi upah langsung ke
ke dalam kartu harga pokok produk pesanan yang digunakan tenaga kerja langsung yang bersangkutan. Distribusi upah langsung tersebut dilakukan berdasarkan data yang dikumpulkan dari kartu jam kerja. Kemudian ada praktek yang sehat. Kartu jam hadir harus dibandingkan dengan kartu jam kerja sebelum kerja yang terakhir ini dipakai sebagai dasar distribusi biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua itu pemasukan kartu jam hadir ke dalam mesin pencatat waktu harus diawasi oleh fungsi pencatat waktu. Kemudian pembuatan daftar gaji harus diverifikasi kebenaran dan ketelitian perhitungannya oleh fungsi akuntansi sebelum dilakukan pembayaran. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Kemudian catatan penghasilan karyawan disimpan oleh fungsi pembuat daftar gaji. Ini adalah unsur pengendalian internal. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi sistem pengajian dan pengupahan ini. Sampai jumpa di video berikutnya saya yang akan menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya. Selamat sore dan terima kasih.